Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Satu dari 3 orang pelaku penyerangan menggunakan senjata tajam di kawasan Jalan Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur, Kamis sore kemarin ditangkap polisi. Saat melakukan penyerangan, pelaku diduga di bawah pengaruh minuman beralkohol atau mabuk. Terdesak kebutuhan biaya untuk menikah, seorang pemuda di Banjarmasin nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ia pun akhirnya terpaksa menikah di tahanan. Sidang perdana kasus narkoba seberat 300 kg dengan 4 orang terdakwa, Kamis siang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang akan berlangsung 9 Desember mendatang, Kepolisian Sektor Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan berbagai persiapan dan rencananya akan menurunkan ratusan personil untuk pengamanannya. Pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan tengah dilakukan untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kepolisian di sektor setempat akan menurunkan sebanyak 275 personil yang akan disiagakan di 505 tempat pemungutan suara atau TPS. Ada 550 TPS yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nanti tentunya akan dilaksanakan pengamanan baik oleh polisi, Polri maupun TNI maupun dari Linmas. Ada 2 TPS yang khusus, kemudian ada 13 TPS yang rawan. Rawan di sini ya dalam arti kondisi geografis yang jauh, kemudian daerah perairan juga, kemudian rusak jaringan komunikasi. Sementara itu, saat pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang, semua masyarakat diharapkan mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Kodim 1006 Martapura melaksanakan gelar pasukan pada Kamis pagi kemarin. Gelar pasukan menjelang Pilkada serentak berlangsung di halaman Makodim 1006 Martapura. Dihadiri Kapolres Banjar, AKBP Andri Koko Prabowo, Kajari Banjar Hartadi Kristianto, Ketua KPU Banjar Muhaimin, Ketua Bawaslu Banjar Pazri Tamjidillah, dan masing-masing perwakilan pasangan calon. Dandim 1006 Martapura Letkol Armet Siswa Budiarto mengatakan, gelar pasukan ini merupakan persiapan untuk menyambut pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Untuk pengamanan Pilkada di Kabupaten Banjar, ia akan menurunkan ratusan personil, yakni 150 disiagakan di semua TPS, dan 250 personil sebagai cadangan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ia berharap pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang di Kabupaten Banjar bisa berjalan lancar, aman dan damai, serta taat protokol kesehatan. Termasuk deklarasi Pilkada Damai ini sebetulnya salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerumunan pasca pencoblosan, yang mana kita ketahui bersama pasti akan ada setelah pencoblosan itu tim survei ataupun quick count. Ya, itulah yang kita jaga agar tidak terjadi euforia yang berlebihan sebelum
ya sebelum adanya penetapan dari KPU. Saya juga sudah menitipkan ke Pak Sekda supaya netralitas ASN ini terus dijaga, termasuk netralitas anggota saya sendiri. Maka di kesempatan yang baik ini mungkin rekan-rekan bisa sampaikan melalui media bahwa intinya kami dari TNI, Polri, penyelenggara pemilu, kemudian dari Kejaksaan Negeri tidak pernah main-main terhadap segala bentuk pelanggaran pilkada. Artinya kemarin satu pelaporan sudah kami tindak sampai dengan tuntas. Nah, itu aja. Ya. Sementara itu, saya melakukan gelar pasukan. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi Pilkada Damai. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat ikan ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan
kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.